Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast Bengkel Hati. Untuk pada kesempatan kali ini kita bersama seperti biasa bersama guru kita Ustadz Ahmad Al-Farisi yang sudah hadir di sini. Ya, apa kabar? Alhamdulillah khair. Ente sehat kabar? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita ingin bahas ini tentang persoalan yang lagi viral saat ini. Kan lagi viralnya, lagi naik-naiknya tentang perdukunan. Dan yang lagi bener-bener viralnya itu kan tentang pesulap merah sama Gus Samsudin kan ya. Nah, sebenarnya itu saya pengen tanya nih dari saya sendiri, sebenarnya dukun itu apa sih Ustadz ya? Iya. Nih sebelum ente ngomongin pesulap merah, aneh Ustadz merah tuh. Iya, ini. Dia bentar lagi mengeluarkan trik nih. Ini kan ada tuh. Tuh hilang tuh kan. Udah hilang ya Ustadz. Baik. Jadi buat teman-teman semua ya alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Pada podcast kali ini ya tadi sebagaimana tema kita, tema masalah ya ilmu perdukunan atau bisa dibilang ilmu gaib ya gitu. Nah, ini mengenai masalah ini sebenarnya sudah banyak dibahas dan dijelaskan oleh para alim ulama. Tapi kita hanya mengulas saja ya, mengulas buat teman-teman ya subscriber kita. Bahwasanya istilah dukun itu ada istilah dulu, ada istilah sekarang. Ya, jadi kalau istilah dulu dukun itu maknanya luas ya. Sebagaimana yang kita tahu kata beberapa narasumber, ada yang memaknakan ya dukun itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan lebih di dalam bidangnya. Ya, sebut saja ada contoh misalnya dukun pijat, berarti dia orang yang punya keahlian dalam bidang pijat. Ada dukun beranak, ya berarti dia punya keahlian dalam ilmu tentang masalah persalinan ya. Ada namanya ya dukun urut, ya dukun urut sama ya dukun apa sunat. Dan banyak lagi yang lain kurang lebih yang saya pernah baca itu ada 10 macam-macam dukun ya. Nah, jadi istilah dulu itu dukun itu ya semacam orang yang punya keahlian khusus gitu. Nah, namun lambat laun mengerucut itu dukun kepada satu makna yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan sihir. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan sihir yang juga konon katanya bisa mengetahui perkara yang gaib dinamakan dengan dukun ya. Nah, sehingga konotasi dukun ya antara dulu dengan sekarang sudah beda. Jadi kalau dulu orang umum bisa dukun itu baik, bisa itu dukun nggak baik. Nah, kalau sekarang dukun itu yang terkenalnya memang yang maknanya yang nggak baik, yaitu penyihir gitu ya, ahli sihir. Ya, nah makanya biar tidak ambigu, biar tidak bias, sudahlah kita nggak usah pakai lagi istilah dukun. Karena dukun pijit sudah berubah namanya sekarang ya menjadi apa? Terapis. Ya atau enggak kang pijit gitu ya. Iya. Terus istilah dukun beranak sudah berubah menjadi ya bidan. Iya. Dan dukun sunat sudah berubah jadi mantri sunat. Ya udah banyak yang berubah. Nah, sehingga kalimat dukun itu udah sekarang maknanya ya penyihir atau yang bisa dibilang ya pelaku syirik gitu ya. Nah, makanya kita sepakati dulu di awal ini masalah dukun ini ya adalah orang-orang yang memang melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap syirik dalam agama ya dan dianggap haram dalam agama itu. Makanya saya sebagai seorang guru sebenarnya nggak menyarankan buat memaknakan makna dukun itu kepada makna yang dahulu karena memang sudah berubah sama kayak kata pacaran ya. Dulu kata pacaran itu dipandang positif gitu. Karena orang pacaran itu dulu maknanya ketika seseorang perempuan sudah dilamar dengan seorang laki-laki, maka si perempuan itu memakai pacar di tangannya. Nah, sehingga orang yang pengen ngelamar itu, orang yang pengen deketin ini perempuan udah lihat nih ini perempuan udah dilamar nih gitu. Nah, sehingga ketika perempuan sudah dilamar maka orang itu nggak bakal deketin dia. Nah, itu namanya pacaran. Gitu dulu begitu ya, pakai pacar. Gitu ya. Nah, tapi sekarang maknanya sudah berubah. Yang tadinya itu pakai pacar, sekarang maknanya udah iya, pacaran itu maknanya ya adanya hubungan, terus ya mungkin jalan-jalan, mungkin
bersentuhan dengan yang bukan mahramnya gitu ya, dan sebagainya lah, intinya perkara-perkara yang haram, sehingga kata pacaran sekarang udah bermakna negatif gitu ya. Jadi ada dalam istilah agama itu ya perubahan mustalahat namanya, perubahan istilah gitu. Nah itu jadi kalau istilahnya dukun yang sekarang ini bukan dukun yang dulu gitu ya. Mungkin seperti itu ya, Allahu a'lam. Nah. Tapi emang berarti untuk sekarang ini emang dukun itu emang identik sama sihir ya kalau sekarang ya? Dukun? Ya memang, karena yang tadi saya bilang gitu, karena dulu dukun banyak, sekarang mengerucut maknanya kepada dukun sihir gitu. Artinya seseorang yang memiliki keahlian untuk menyihir. Dan di penyihir itu ada zaman Nabi kita Muhammad SAW ya, sampai turunnya surat Al-Mu'awwizatain atau yang kita kenal dengan Qul a'udzu birabbil falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas itu kan turunnya dengan sebab ketika itu Rasul disihir gitu. Disihir, nah, disihir itu ceritanya panjang, nanti kita bahas nanti insyaallah ya. Terus ada apa lagi nih? Oke, terus kalau misalnya kita ada sesuatu hal nih, misalnya kita kayak terkena sihir itu atau apa nih, kita baiknya kita ke dukun atau kemana Ustaz? Ya. Nah pertanyaannya, nggak semua hal yang kita anggap itu sihir. Ini yang perlu kita jelaskan kepada teman-teman semua ya. Banyak orang ketika dia merasa sakit, badannya nggak enak, kadang kalau ada orang yang menganggap itu gangguan sihir gitu, padahal nggak seperti itu ya. Sihir itu ya nggak apa namanya, mungkin apa yang kita rasakan sekarang itu ya bisa jadi bukan sihir gitu. Karena ada dengar ada orang gini, palanya pusing sihir ya, badannya sakit sihir, padahal palanya pusing belum bayar kontrakan nih. Palanya pusing pengen nikah nggak ada duitnya, itu pusing kan, sama kayak ente kan pusing juga kan. Tuh. Nah jadi nggak selamanya sakit itu dianggap sebagai sihir. Ini kesalahan banyak orang gitu. Iya, kita naik motor nggak pakai jaket, badan kita sakit, ini namanya masuk angin. Ya, perut kita sakit, lambung kita sakit karena kurang makan, ya nah, biasanya mah, ya kan? Atau kita makan telat, terus perut kita sakit, dada kita sesak, bukan COVID, apalagi sihir, itu namanya asam lambung gitu. Pala pusing, depan belakang ini, itu namanya belum tidur. Jadi jangan selalu mengaitkan masalah-masalah sakit itu kepada perdukunan, kepada sihir gitu. Jadi nggak gampang seseorang itu menilai sihir. Dan bahkan guru-guru kita mengajarkan kalau ada orang kena sihir, jangan dia bilang sihir. Ini kode etik ya, kode etik seorang guru, seorang yang memang Allah kasih kelebihan. Ya, jadi nanti kita bahas tuh ada orang yang punya kelebihan. Mereka itu nggak boleh yang namanya membicarakan sihir dengan mudah gitu, nggak boleh ngecap orang kena sihir dengan mudah. Karena gini, ada orang nggak sakit, kemudian sakit, itu gara-gara ucapan. Ya, orang nggak sakit apa, nggak kena sihir, nggak, pokoknya ini orang nggak kena sihir, nggak sakit, dibilang ntar gue sihir lo, pas pulang ke rumah ngerasa badannya nggak enak, nah suges. Jadi suges. Nah, kenapa? Karena biasanya gitu orang asam lambung itu gara-gara pikiran. Iya, jadi kadang kalau badan kita sakit itu gara-gara pikiran kita sakit. Makanya kalau kode etik seorang yang memang Allah kasih kelebihan, dia bisa mengobati orang, menyembuhkan orang, ya, meruqyah orang. Sekiranya dia sadar ini adalah sihir, jangan dibilang sihir gitu. Ya. Yang kedua tadi kita nggak boleh tuh datengin orang-orang yang suka apa namanya yang digelari dengan yang namanya dukun ya gitu, kita nggak boleh ya. Sekarang kita mesti datang ke mana gitu kalau kita terkena gangguan seperti itu. Satu yang saran saya yang pertama, datengin para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para orang-orang soleh yang kita bisa mintai doa mereka. Itu nomor satu ya. Karena jin takut sama orang soleh, jin takut sama aulia. Bahkan kisah-kisah guru-guru kita masyhur, ketika ada jin, ada orang kesurupan, guru kita datang, ulama kita datang, kabur jinnya. Belum dibacakan Al-Quran, belum diruqyah, baru ketemu orang soleh kabur. Mungkin baunya juga. Allah alam ya. Bahkan ada kisah Imam Ahmad radhiyallahu anhu, beliau suatu hari mendapatkan kabar bahwasanya salah seorang daripada anak paduka raja, anak raja anak Amirul Mukminin pada saat itu terkena gangguan jin. Lantas datanglah utusan ke rumah Imam Ahmad, dia mengabarkan bahwasanya anak raja ini terserang oleh jin. Imam Ahmad bin Hambal nggak panjang kalam, diambil sendalnya, tolong nih, saya sendal bakyak sendal saya, tolong kasih itu putri raja yang sedang kena jin, gangguan jin, ya, namanya ODGJ ya, orang dalam gangguan jin ya. Ketika dikasih sendalnya, itu jin kabur, takut, gitu.
Nah sebenarnya kenapa bisa takut? Karena ini sendal bukan sendal sembarangan. Ini sendal seorang yang dicintai Allah. Sendalnya waliullah. Jadi jangankan orangnya, sendalnya aja kalau dilihat bisa kabur. Sampai beberapa saat ketika Imam Ahmad sudah meninggal, sudah wafat, ya terjadi lagi hal seperti itu. Dikasih lihat sendal lagi, kata jinnya apa? Wah, aneh nggak takut sama sendalnya. Yang aneh takut sama yang punya sendal gitu ya. Nah, jadi nggak aneh-aneh. Cara menangani orang yang terkena gangguan jin, ya macam-macam. Tapi yang jelas sesuai dengan syariat gitu. Ya, jadi kalau kita merasa ada gangguan jin, yang pertama jangan pikirkan itu gangguan jin, ya enggak. Itu bukan sihir, bukan gitu. Karena tidaklah terjadi sesuatu melainkan atas izin dari Allah. Jadi kalau kita sakit anggapnya penyakit biasa. Tapi kalau seandainya kita mau berobat, nah pertama kita datang ke dokter, ya ke dokter. Kemudian dokter memberikan obat. Nah jikalau tak kunjung sembuh, boleh kita datang ke pengobatan tradisional, atau kita datang ke memang orang-orang yang Allah berikan ilmu untuk menyembuhkan dalam tanda kutip mereka adalah tabib lah gitu biasa katakan gitu ya. Jadi jangan ke dukun ya, gitu. Karena tadi ya ciri-ciri ya oknum-oknum nih yang saya katakan oknum ini, mereka itu mengambil keuntungan dunia gitu ya. Jadi kalau ada orang yang benar ketika mengobati orang tuh nggak minta tarif dia, itu yang benar ya gitu. Pengobatan yang benar, yang tradisional yang benar ya, dia nggak menarifkan. Kalau menarifkan pasti nggak memberatkan. Bahkan ada salah seorang kiai yang saya tahu, beliau ini membantu orang untuk menyembuhkan sakitnya apa, masalahnya apa. Bukan ini orang yang bayar, malah kiainya yang ngasih duit. Ya gitu. Kasih duit. Ibu sakitnya ini, nanti beli obat ini duitnya tuh. Ya, ada salah seorang benar ya, karena kan nggak mesti begitu sih. Maksudnya kalau ini orang punya kelebihan, ya boleh dikasih. Artinya apa? Dalam kita membantu orang ya, apalagi sifatnya sosial, itu memang kalau bisa jangan ditarifkan gitu. Kalaupun ditarifkan ya meringankan gitu kan. Ada kita lihat ada orang cuman konsul 1 jam bayar 4 juta misalnya gitu ya. Ada konsul dalam sekian, nanti ada ini pokoknya fulus ya. Bisa habis puluhan juta bahkan. Itulah contoh-contoh bisa dibilang ya mungkin sekarang oknum-oknum pengobatan berkedok agama itu yang kita khawatirkan gitu ya. Jadi ini buat teman-teman para jamaah ya, hati-hati nih kalau kita pengen berobat udah ketemu tempat kayak begitu, asan kita tinggal gitu ya. Karena udah ujung-ujungnya duit UUD gitu. Masuk ke situ sekali. Ya, baik sembuh, ujung-ujungnya sakit lagi, bayar lagi, sakit lagi, bayar lagi karena kerjaan dia. Gitu ya. Makanya tadi saya bilang kalau bisa jangan ke dukun dia. Kalau bisa jangan ke tempat-tempat yang tadi, tapi kita datangin guru-guru kita, minta doa mereka, minta barokah air doa mereka, itu adalah sesuatu yang masyru' yang disyariatkan ya gitu. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Ya, berarti gampang ya sekarang untuk bedain mana yang benar-benar dukun, mana yang benar-benar oknum dukun kan ya. Dukun dalam arti ini untuk menyembuhkan ya. Kalau saya rasa gini, kita nggak usah bilang oknum dukun kan tadi udah saya bahas kan. Yang namanya dukun ya itu seorang penyihir gitu ya. Seorang penyihir ya. Kalau tukang pijit itu bukan dukun namanya ya, tukang pijit namanya gitu ya. Jadi udah kita sepakati dari awal yang namanya dukun ya dukun gitu. Dukun gitu ya. Iya. Jadi jangan bilang oknum dukun, udah dukun aja jelas gitu ya. Yang tukang sihir yang nyengsarain orang namanya dukun. Kalau doain orang biar baik, biar sembuh bukan dukun namanya. Iya, yang orang doain orang biar sembuh bukan dukun namanya. Orang datang ke saya, Ustadz minta doanya, saya doain. Apakah saya dukun? Bukan. Gitu. Tapi kalau orang menyengsarakan orang ya, mengirim sihir dan sebagainya, santet dan sebagainya, ya itulah dukun. Sepakat itu dah gitu ya. Tadi kan Ustadz bicara ada persoalan jin ya Ustadz. Ini saya mau tanya ini sebenarnya perbedaan antara setan, jin sama iblis itu apa sih Ustadz? Setan, iblis sama jin. Nah itu perbedaannya itu apa ya Ustadz? Jadi begini, Allah ciptakan ya makhluk, ada yang namanya malaikat, ada yang namanya manusia, dan ada yang namanya jin ya. Itu 3 makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, usia yang paling dahulu Allah ciptakan itu malaikat, kemudian jin. Nah, ini tua nih umurnya ya. Bahkan Allah ciptakan yang namanya iblis. Dulu iblis itu sejarahnya namanya Azazil ya, adalah termasuk dari golongan jin.
ya, tercipta dari api dan menjadi pimpinan para malaikat. Alim, cerdas, taat sama Allah. Pokoknya ini namanya Azazil ini pimpinan para malaikat. Ini pelajaran buat kita. Tapi saking taatnya sama Allah, ya, dia diuji sama Allah. Allah ciptakan makhluk yang ketiga namanya manusia. Gitu. Nah, ketika Allah ciptakan manusia, iblis diuji sama Allah yang namanya Azazil untuk bersujud kepada Adam ini. Nah, tapi iblis nggak mau. Nah, sejak itulah ya muncul yang namanya nama iblis itu. Jadi asalnya Azazil, soro iblisan, menjadi iblis lantaran tidak taat kepada Allah. Nah, jadi dari tiga ini, malaikat, jin dan manusia, itu tidak ada setan. Jadi setan itu bisa dikatakan sifat. Ya. Ketika makhluk menjauh dari Allah, ya, maka soro syaitan, dia menjadi setan. Karena setan itu maknanya jauh. Nah, ketika orang jauh dari Allah, jauh dari Tuhannya, ya, maka sifatnya jadi sifat setan. Gitu. Nah, Al-Qur'an membicarakan dalam surat An-Nas, ya. Dalam surat An-Nas dikatakan bukan wa ma khalaqtul jinna, bukan ya. Itu Ustaz sebelah, Gus sebelah ya. Gus Mulia tuh, Gus Mulia. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, yang namanya al-khannas, setan khannas ini adalah yang membuat waswas. Minal jinnati wan nas. Nah, setan ini ya ada yang golongannya jin dan juga ada yang golongan manusia. Jadi kalau jin itu jauh dari Allah sehingga menjadi jahat, maka namanya setan. Manusia kalau jauh dari Allah dan jahat, maka jadi setan gitu. Makanya kalau ada orang ngamuk-ngamuk gitu ya. Ganggu orang, nah, itu namanya apa tuh? Setan gitu ya. Jelas ya. Jadi setan itu adalah sifat yang diciptakan Allah bagi makhluk yang tidak taat kepada Allah, yang jauh dari Allah gitu. Jadi tetap makhluk juga, cuman sifat bentuknya gitu. Karena semua selain Allah adalah makhluk. Kullu ma siwallah huwa makhluk. Wallahu khaliq. Gitu. Wallahu a'lam. Makanya itu ada kayak saya pernah dengar tuh ucapan kan kayak jin baik sama jin yang nggak baik. Nah, jin baik mungkin dari situ ya Satya. Ada atau jin dan jin lah lupa. Jin dan jin. Jadi mungkin untuk jin yang nggak baik ini mungkin yang bersifat setan tadi ya Satya. Jin jadi, yang baik sama yang nggak baik kan, katanya ada yang bilang begitu. Nah, untuk yang jin yang nggak baik ini mungkin yang punya sifat setan gitu ya Satya. Ya, jangankan jin, manusia pun sama. Jadi jin itu bisa jadi setan, manusia juga bisa jadi setan. Gitu. Berarti pada awalnya itu memang benar-benar berarti jin baik itu ada ya Satya. Jadi yang awal taat itu berarti jin ada. Itu iblis. Iblis itu jin jenisnya. Iya. Gitu. Nah, sekarang itu yang ada jin sekarang ini turunannya iblis gitu. Iya. Kalau kata orang berarti belis, namanya belis gitu ya. Berarti untuk jin yang ini tuh yang bekerja sama kayak orang spiritual. Ayo, apa tuh? Ayo. Orang-orang yang spiritual gitu ya Satya. Sama orang-orang yang dalam tanda kutip itu orang pinter kalau kita nyebutnya ya. Orang pinter, minum tolak angin. Nah, itu sebenarnya bedanya orang pinter sama orang pinter kan kalau kata ada tuh ya dalam sebuah tulisan gitu. Kenapa namanya orang pinter? Karena yang datang goblok gitu jadi pinter. Itu datang goblok. Saya kurang setuju ya istilah orang pintar ya. Karena kalau orang pintar IPK-nya 2 kan repot. Pintar dari mana ya? Sekolahnya remet ya. Jadi gini loh. Nih ya, ada istilah gini. Kita kalau ada masalah, datang ke mana sih? Ke seseorang misalnya gitu kan, ya. Masalah kita apa? Ya cari orang yang sesuai dengan masalah kita. Kalau masalahnya agama, masalah fikih, masalah ibadah, datang ke mana? Datang ke ustadz, datang ke guru. Kalau masalah terkait masalah sakit, datang ke mana? Sakit ke dokter. Nah, sekarang masalahnya ini kalau ente datang, ya masalahnya masalah apa ini datang ke orang pinter, ini datang ke orang pinter. Nah, ini nggak tepat gitu. Ya karena orang pinter nggak selamanya dia tahu segala hal gitu. Nah, ini orang pinter siapa sih ini? Nah, kalau sekarang kalau menurut hemat saya yang maksud orang pinter biasanya dukun. Jadi bahasa halusnya nih, orang nggak mau dikatain aku mau ke dukun, nggak mau orang bilang gitu sekarang. Tapi orang biasanya bilangnya ke orang pinter gitu. Ya, jadi kalau seandainya bener ya, tapi Allah alam sih ya. Bisa dibilang ya orang pinter itu dukun. Benar. Itu. Cuman tapi terlalu luas.
Gitu. Nggak selamanya orang pintar tuh bisa sihir atau dukun, nggak selamanya itu dukun disebut orang pintar. Makanya saya nggak begitu suka ya dengar istilah orang pintar gitu ya. Jadi biar jelas aja, datang kemana? Ke kiai gitu, jelas ke kiai kan. Kemana? Ke ustadz, jelas. Nggak, jangan ke orang pintar. Orang pintar siapa orang pintar? Ke Habibie misalnya, presiden kita almarhum kan ya. Habibie orang pintar bukan? Pintar. Iya, jadi kalau ente ada masalah datang ke Habibie bisa juga. Ya. Jadi intinya, ini istilah-istilah ini nih sebenarnya kita harus jelaskan itu. Jadi orang pintar tuh siapa gitu. Ya. Saya mungkin nggak punya hak untuk menjabarkan tentang masalah siapa nih orang pintar, tapi sepengetahuan ilmu saya yang pendek ini, ya orang pintar ya kalau menurut saya dukun gitu. Iya, menurut saya dukun nih. Tapi kalau ada orang menafsirkan lain silakan, fadhol silakan. Yang jelas nggak boleh datang ke dukun gitu. Nah, kalau yang masuk orang pintar adalah semua orang yang punya keahlian dalam bidang spiritual, ya maka boleh-boleh aja dong. Gitu. Kan spiritual itu nggak selamanya haram loh. Ya. Kita kan bagaimana bisa ibadah dengan baik, ini termasuk nilai-nilai spiritual juga gitu. Kita hubungan kita sama Allah nilai spiritual juga. Gitu. Jadi yang mungkin agak rancu kata supranatural ini mungkin ya beda ya, spiritual sama supranatural itu beda gitu ya, jangan disamain gitu. Nah, ada orang bisa tahu tentang masa depan, nah itu mungkin ilmu supranatural gitu ya, itu Allah alam gitu ya. Jadi kalau ke orang pintar saran saya jangan nih, karena orang pintar sama dengan dukun gitu ya. Nah itu kita tuh harus nggak sih belajar ilmu goib ataupun ilmu-ilmu kayak wajib lah. Yang namanya gitu, ilmu goib itu kan ilmu tentang Allah ya, kan Allah goib. Kita wajib beriman sama yang goib. Ya kalau beriman sama yang zahir kan bukan iman, namanya udah jelas gitu kan. Perkara goib perkara 6. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadar dan qadarnya Allah, itu perkara goib. Iya, nah masalahnya sekarang gini. Orang ketika menyebut ilmu goib itu ilmu apa sih? Ya. Itu. Ilmu apa? Ilmu jin kan begitu. Iya, memang jin gaib. Jin gaib. Makanya kalau ada orang bilang ngelihat jin, ya kita sangkal. Kan gaib. Ya. Ada orang bilang ngelihat malaikat, lah sangkal kita. Lalu malaikat gaib loh. Gitu, jin gaib, malaikat gaib. Tapi bukan berarti orang nggak bisa ngelihat jin malaikat ya. Kita nggak mengatakan malaikat itu nggak bisa dilihat, nggak. Bisa dengan izin Allah. Ya. Ada orang yang Allah bukain hijab, dia bisa lihat malaikat, dia bisa lihat jin. Nabi kita Muhammad SAW, Rasul bisa lihat jin nggak? Bisa. Lihat malaikat bisa nggak? Kenapa? Diizinin Allah. Nah, permasalahan di sini banyak orang ngaku ngelihat jin. Iya banyak. Dikit-dikit lagi duduk, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa itu orang? Waalaikumsalam sama siapa? Ya, tahu gini, cium tangan. Siapa cium tangan siapa ente? Ya. Kayaknya aneh berasa ada aura apa? Aura kasih kan? Ya kan? Ini namanya halu namanya. Halu itu. Ya. Jadi kita manusia ini kalau diizinin Allah bisa lihat jin, diizinin Allah bisa lihat malaikat. Tapi masalahnya bener nggak tuh malaikat? Bener nggak tuh jin? Apa halusinasi kita gitu? Ya. Nah, jadi tadi kembali lagi belajar ilmu gaib wajib. Karena Allah gaib. Rukun iman semuanya gaib. Hari kiamat gaib, surga neraka gaib. Kita belum lihat semua. Makanya kita beriman gitu. Nah, adapun ilmu gaib yang dimaksud yang orang-orang umumnya itu katakan itu biasanya ilmu masalah jin tuh ya. Gitu. Karena memang tadi saya bilang yang namanya ya orang awam ya. Itu rancu masalah istilah. Jadi mungkin kita perlu jelaskan dulu nih istilah ini apa maknanya gitu ya. Gitu. Jadi kalau ilmu gaib ada orang ngomong gini. Lu anak lu biar bener disyariatin dah gitu, disyariatin. Syariat itu kan apa? Ya fikih, tauhid, tasawuf gitu kan ya. Disyariatin diapain? Ya. Noh, ada jamaah ini nih, dia nyariatin anaknya gitu. Apa makna syariatin gitu? Ya. Syariat kan maknanya kan apa syariat? Ya, ilmu yang dibawa sama Rasulullah, ilmu syariat. Sebelum tarekat dan hakikat gitu. Ya, ini rancu ini. Ya, makanya kalau kita ada masalah apa-apa, ya minta sama Allah gitu. Ya. Ente ada masalah pengen kawin, demen sama perempuan, minta sama Allah, udah nggak usah ke dukun. Ya. Kalau mau lebih tokcer lagi ke Korea, sono operasi plastik biar muka rada terangan dikit, biar johor gitu, jangan maghrib gitu. Dan maghrib. Biar johor jangan maghrib, lagi subuh ya. Jelas ya. Jadi kembali lagi ya, istilah-istilah kayak gitu, ilmu gaib, orang pinter itu perlu dijelaskan gitu ya.
Dan memang pasti ada perbedaan pendapat lah gitu ya. Pasti ada perbedaan. Contoh misalnya tadi ilmu orang pinter, ada yang bilang bener, ada yang bilang nggak bener gitu. Nah kalau kita tadi sepakat dukun bener apa enggak? Zaman dulu bener. Zaman sekarang umumnya nggak benar gitu. Kita nggak bisa bilang mau kemana lo? Mau ke dukun gitu. Padahal ke dokter nggak bisa gitu. Kan ya. Orang kalau dia bilang dukun pasti apa ya mikirnya? Ya penyihir gitu. Ya. Padahal kita bisa dari dokter nggak bisa itu ya. Nah itu jadi istilah kayak begitu tuh bergantung zamannya gitu. Ya. Jadi kalau kayak dulu misalnya contoh ya, ada istilah jancuk ya. Jancuk. Itu asalnya kan dulu istilahnya apa itu? Istilah Belanda kalau nggak salah ada mobil Belanda namanya itu gitu. Jadi kalau ngeliat mobil itu ada jancuk gitu. Jadi jelek, lama-lama jadi berjelek. Istilah bajingan dulunya nggak masalah. Jadi jelek gitu. Nah, jadi istilah dulu yang bagus biasa-biasa sekarang jadi jelek gitu. Ya. Makanya kembali lagi ini semua masalah istilah ya. Adapun jelas nggak boleh kita datang ke dukun. Ya, berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad SAW, man ata arrafan, siapa yang datang ke arraf. Arraf di sini dikatakan dalam kitab maknanya orang yang suka sok tahu. Ya. Dikatakan bisa juga maknanya kalau zaman dulu memang ini orang punya kelebihan. Ada salah seorang di zaman Rasulullah, dia dikasih kelebihan, cuman kelebihannya buruk nih, karena ini bercampur sama ilmunya iblis. Jadi dia melihat singgasana di atas air, dan singgasana itu dikelilingi ular. Nah, tapi itu bukan di alam nyata kayak gini ya. Nah, itu kata ulama ya, itu adalah singgasana iblis, karena singgasana iblis itu identik sama ular. Dan iblis itu adalah ular itu adalah perwujudan iblis ketika masuk ke dalam surga. Jadi kalau ente mimpi ular, itu dipastikan itu adalah ya setan, iblis dan turunan-turunannya gitu. Nah, itu ada sahabat, ada orang di zaman Rasulullah bisa ngelihat itu. Arrafan ya. Gitu. Dia punya keahlian tahu ini gitu ya. Nah, atau sahiran, datang kepada seorang penyihir. Atau kahinan, kepada seorang kahin, kepada seorang yang bisa nebak-nebak masa depan orang gitu. Sa'alahu, dia bertanya, fasaddaqahu, kemudian dibenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara bima anzala ala Muhammad, maka dia sungguh telah kafir atau telah mengingkari dengan apa yang diturunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain, Allah tidak terima sholatnya 40 hari ya. Jadi kalau kita datang kepada dukun, maka ini termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Enggak mengeluarkan orang dari Islam, enggak, cuman dosanya dosa besar, dan kalau dia enggak tobat maka enggak diterima 40 hari sholatnya. Tuh. Ya, jadi ada yang namanya arrafan, ada yang namanya sahiran, ada yang namanya kahinan ya. Gitu. Jadi memang kalau zaman dulu begitu ya. Nah, sekarang juga sama. Cuman kalau sekarang kan medianya masalahnya nih ada YouTube nih. Istilahnya gini. Nggak semua ya, bahkan kalau menurut saya sih hampir-hampir di YouTube itu kalau ada dukun itu sebenarnya bukan dukun itu. Iya, banyak sekarang tuh banyak kayak YouTuber dikit-dikit bet terbang. Iya, bet apaan tuh bet tuh? Maksudnya tangannya begini tahu itu pakai tali belakang itu. Jadi gini, kalau dukun ada gak sih? Ada dukun gitu. Penyihir ada gak sih? Ada penyihir. Ya kan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Falaq tuh ya, itu min syarri naffatsati fil 'uqad ya, wa min syarri hasidin. Itu ada itu dalam Al-Qur'an disebutkan bagaimana ada penyihir-penyihir yang meniup buhul, itu penyihir. Tapi memang ya jumlah penyihir itu memang nggak banyak, dan juga mereka nggak mau mengekspos dirinya ke media sosial. Jadi agak aneh kalau ada orang mengaku dukun tapi memamerkan ilmunya di media sosial, agak aneh. Ya gitu. Dan memang kalau yang namanya media sosial kan tempat orang ini bikin konten kan. Yang namanya konten kan pasti ya ada aktornya, ada pemainnya, ada pemerannya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada orang mengingkari adanya dukun, adanya penyihir, saya kurang sependapat. Artinya penyihir ada. Cuman tidak semua yang nampak penyihir atau nampak dukun itu dukun beneran, bisa jadi bohongan gitu ya. Ya, begitupun tabib. Begitupun yang disebut dengan orang punya keahlian dalam menyembuhkan gitu. Ya, jadi kalau yang misal datang ada di YouTube misalnya gitu ya.
Nah, itu bisa jadi bohong-bohongan, tapi ada nggak ada gitu. Ya datang ke orang, ya, minta doa gitu. Terus dikasih air, terus sembuh dengan izin Allah, semua tetap ya gitu. Itu ada. Jadi tabib itu ada, penyihir itu ada, tapi juga oknum-oknum yang mengaku mereka itu tetap ada gitu ya. Jelas ya. Jadi kalau ada yang bilang penyihir dukun itu nggak ada, saya kurang sependapat ya. Adapun dukun-dukun yang di medsos, nah bisa jadi itu bukan dukun gitu ya. Soalnya penyihir itu ada. Aktor kali kalau dia. Ya kita nemuin lah banyak di contoh lah masalah kebal ya, masalah kebal. Nah, itu ya masalah kebal. Masalah kebal kan ada yang bilang ilmu kebal tuh nggak ada gitu. Itu semua hanya trik gitu. Itu semua hanya trik. Tapi ada kejadian. Ya. Dulu pernah ya ada video dulu ada orang ditembak nggak nempan. Pernah ingat dulu ya. Dor nggak nempan itu kalau nggak salah dukun itu. Ketika ditembak cincinnya kena langsung nembus gitu. Itu ada. Ya. Anak STM pakai jimat. Ada gak? Nggak kebacok, nggak mempan loh. Pas ditelanjangin berarti ada gitu. Berarti ada. Ada gitu. Nah tapi itu sekutunya ame jin gitu. Dan Islam nggak mengajarkan itu. Kita nggak nyuruh. Rasul perang berdarah ya berdarah, sahabat berdarah gitu. Jelas ya. Jadi yang namanya ilmu kebal ada gak? Nah sekarang kita pengen buktian nih. Nah, mungkin siapa di sini mulia kali mau saya tim kita pakai ini golok mungkin. Nah. Berarti kalau ilmu kebal itu ada, berarti ilmu santet itu sendiri ada nggak Isa? Iya ada, sihir berarti itu ada. Iya sihir, santet ada, kebal ada. Cuma masalahnya nih, boleh nggak kita pakai? Jawabannya nggak boleh. Ulama nggak menyarankan itu gitu. Ya karena itu semua bukan ilmunya Rasulullah. Iya. Nah sekarang gini, ada kiai, ada ustadz ditembak anempan, mau nganempan. Ya itu namanya karomah. Ya, namanya apa? Karomah. Karomah dari Allah. Tapi masalahnya itu bukan dipelajari. Itu. Ini masalahnya dan tidak bisa dipertontonkan. Jadi nggak ada karomah ya dijadikan pembuktian, nggak ada ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya ada nih ilmu karomah ya yang dari Allah buat seorang wali, kagak ada tuh masuk YouTube, masuk ini nggak ada buktian, nggak ada. Itu sifatnya ya begitu saja pertolongan Allah gitu. Ada orang contoh pengen nyebrang kali, nggak ada jembatan, jalan di atas air, itu karomah. Jangan bilang wah itu trik, nggak mungkin trik itu. Trik itu kalau bisa dibuktikan, nah justru itu trik. Itu. Jadi banyak sekali ya kita cerita karomah ya. Itu sifatnya nggak ada pembuktian gitu. Imam Nawawi ketika lagi ngarang kitab kemudian mati lampunya, tangannya mengeluarkan cahaya. Itu ada itu. Gitu. Ulama-ulama kita, toyul art melipat bumi dalam sekian waktu bisa ke Mekah, dalam sekian waktu bisa ke Mesir gitu. Itu ada. Dan itu bukan trik dan nggak bisa dibuktikan. Karena memang bukan untuk dipamerkan. Itu adalah suatu anugerah dari Allah atas kesabaran seorang hamba, atas istiqomahnya seorang hamba dengan suatu ibadahnya Allah kasih hadiah. Cuman mereka yang diberi nggak pengen itu. Bukan tujuan mereka, itu cuman ujian dari Allah. Pengen pilih apa? Kesaktian yang Allah kasih, apa pilih aneh kata Allah. Umumnya mereka nggak memilih kesaktian itu. Bagi mereka kesaktian yang diberikan Allah atau karomah itu adalah head bagi mereka. Gitu. Jadi mereka nggak mau menunjukkan head. Ya orang nggak ada yang mau kan menunjukkan head. Nah makanya tadi bedakan antara karomah, bedakan antara ilmu hikmah. Nah, kalau karomah itu dari wali, kalau ilmu hikmah itu dipelajari. Ya ilmu hikmah itu adalah diantaranya kitab-kitab yang semacam Syamsul Ma'arif Kubro, Yaman Ba'ul Hikmah dan sebagainya. Kitab Khazil Aswar itu namanya ilmu hikmah. Nah saya pernah punya guru ya Abdul Hamid Husain almarhum, beliau mengatakan bahwasanya kalau kita pengen dekat sama Allah, pelajarilah torekoh, bukan hikmah gitu. Jadi kalau hikmah itu adalah ilmu yang memang diistimbatkan oleh ulama ya dari asrar rahasia-rahasia Al-Quran. Ya rahasianya Al-Quran itu dikupas sama mereka sampai dalam-dalamnya sampai mereka mendapatkan ilmu-ilmu itu. Ya, jadi ilmu itu kayak apa? Kayak pedang. Bisa dipakai buat kebaikan, bisa dipakai juga keburukan gitu ya. Tapi kembali lagi ya, gitu. Al-Quran orang pakai buat kebaikan bisa.
tapi dipakai buat ngebom bisa gak? Bisa. Bisa. Sama. Gitu. Al-Qur'annya netral. Gitu. Kalau orang menyalahgunakan bisa-bisa aja gitu. Nah, jadi ada ilmu, ada karomah, ada hikmah. Kalau karomah ini nggak bisa dipelajari, kalau hikmah dipelajari. Nah, yang ketiga ilmu sihir gitu. Nah, kalau ilmu sihir ini ilmunya para dukun yang bersumber dari setan, dari iblis. Gitu. Sekutunya sama mereka gitu ya. Sekutunya sama iblis, sekutunya sama setan. Nah, kalau ilmu hikmah enggak, ilmu itu doa sama Allah gitu ya. Jelas paham ya? Tuh. Terus kan lagi gencarnya ini kan sulap nih Ustaz ya. Sebenarnya Sulap, iya. kalau sekarang itu kan mereka kan itu kan yang lagi viralnya itu kan si Gus XXX gini kan. Gus ini kan dia kan ditantang untuk apa namanya untuk pembuktian ya. Iya. Ya kan yang lagi viral ini Ustaz ya. Nah, yang satu lagi kan seorang pesulap. Nah, sebenarnya pesulap itu yang menurut pandangan Anda sih itu dia tuh kayak sebuah trik untuk kecepatan tangan. Nah, itu sebenarnya haram nggak sih Ustaz untuk pesulap itu? Iya. Gini loh, gini. Sulap yang namanya trik ya. Itu nggak haram. Dasarnya nggak haram. Ya, tergantung tujuan. Tujuan. Iya. Kalau ilmu-ilmu itu digunakan untuk kebaikan, untuk menghibur orang, itu nggak masalah. Saat saya menghibur orang nih dengan, wah saya hilangin cincin saya, set saya hilang itu, gitu saya katakan, wah hilang gitu, wah gimana tuh caranya gitu kan, wah terhibur ke orang, nah, itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau buat nipu, ya, contoh saya punya kotak sakti, yang masukin duitnya bertambah. Pas dimasukin nambah bentar. Akhirnya pengen banyak lagi, ditambahin lagi duitnya. Hilang. Nah itu nggak boleh. Jadi sulap itu asalnya mubah. Ya gitu. Tapi kalau seandainya dipakai buat kejahatan ya jadi haram gitu. Ya. Tuh, makanya banyak sekarang nih yang oknum-oknum ini mereka menggunakan trik sulap untuk pengobatan. Ini yang pakai apa namanya? Pakai apa? Kris nyetrum itu. Itu banyak banget di Mangga 2 katanya ya. Apa namanya istilahnya alat-alat sulap banyak itu. Iya. Tisu bisa kebakar hilang, tisu uyak-uyak itu kan tisu uyak-uyak kan set itu. Dompet keluar api. Kalau orang awam taunya wah ini orang sakti nih gitu. Ini penipuan namanya, nggak boleh. Jadi kalau misalnya memang trik, katakan trik ini trik. Saya pesulap gitu. Ya, makanya kita kalau ada orang gitu memang ahli hikmah gitu ya, orang soleh itu datang orang sakit didoain sembuh itu dengan izin Allah gitu, itu bukan trik gitu ya. Nah jadi mungkin nih beberapa orang yang memang mensomasi pesulap merah ini ya gitu, itu dikarenakan itu mukul rata gitu, dukun gak ada misalnya gitu. Ini itu juga saya kurang sepaham ya gitu ya, karena kembali lagi kalau kita nggak mempercayai adanya sihir, berarti kita nggak percaya dengan adanya surat Al-Mu'awwizatain yang turun berkenaan dengan itu gitu. Nah cuman jangan melulu dikit-dikit sihir. Jadi nggak percaya banget sihir jangan, terlalu banget mikir semuanya sihir juga jangan gitu ya. Al-umur khairul umur awsatuha ya. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahannya gitu ya. Jadi bagaimana pesulap hijau ini kayak baju hijau, pesulap hijau apa ya huluk nih? Pesawat. Nah, ini pesulap lebih ke huluk sih. Ntar diedit mukanya hijau ya nanti ya. Ada lagi pertanyaan masalah ini. Kalau untuk saya sih mungkin teman-teman yang ada di sini sih mungkin dari tim-tim. Oh iya mungkin ada yang mau nanya kali nih. Dari netizen yang mulia. Dari banyaknya tadi pembahasan yang kita bahas nih mungkin dari salah satu pesulap-pesulap kita yang di sini. Ada mungkin Dodi kangen band. Ya boleh. Apa tuh? Tadi kan ada orang sihir sama orang pintar ya. Penyihir sama orang pintar. Iya. Cara bedain dia itu gimana? Iya gini ya, ini dia. Bedain sekarang kan gini ya, semua tampilannya sama, ya. Penyihir pakai istilahnya dukun pakai sorban, pakai gamis, kiai juga sama gitu ya. Ya kalau kata KMZ itu ya besok Ustadz pakai helm gitu. Jadi gini, bedain mana orang soleh, mana dukun lah gitu ya. Mirip-mirip kan ya gitu.
beda ini dari kebiasaan setiap hari. Jadi kalau ada orang mengerjakan sunnah, dijaga sunnah Rasulullah, dijaga sholat berjamaah, dia ilmunya, syariatnya ada, dia sayang ame orang, dia sayang anak yatim, pokoknya ngikutin sunnah Nabi, itu orang soleh, ikutin. Tapi kalau ada orang sakti, dan mana kesaktiannya itu luar biasa, tapi nggak ngerjain sholat, nggak ikutin Nabi, gitu, nggak berakhlak dengan akhlak Nabi, itu namanya istidraj namanya. Ya, ilmunya ilmu istidraj. Ya. Jadi bedainnya bagaimana dia itu dengan Rasulullah, gitu ya. Ya, karena yang kita tahu ulama-ulama kita, masya Allah, dulu ada salah seorang ulama di Hijaz. Hijaz itu sekarang Mekah Madinah. Jadi ulama-ulama sana itu berdebat tentang masalah ya kalau nggak salah masalah lindung ya, lindung ya. Belut. Halal apa haram? Kata ulama sana, wah haram karena kayak ular gitu. Ada salah seorang ulama dari kita ngambil, masukin tangannya ke dalam pasir, diambil, tahu-tahu ada belut. Itu bukan sihir, itu namanya apa tadi? Karomah. Kenapa? Karena keseharian orang ini orang soleh ini. Sholat jamaahnya, sunnahnya, ilmunya, akhlaknya luar biasa gitu. Ya, jadi beda ini di situ. Nah, jadi kalau antum ada lihat orang sakti, cuman kok nggak ngerjain sunnah Nabi, kukunya panjang-panjang, ya gitu, makan nasi pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, ngerokok tangan kanan, kan terbalik ya. Nah, itu dipastikan itu bukan wali, bukan orang soleh, ilmunya istidraj. Ya, jelas ya. Jadi cara bedanya begitu ya. Dari bagaimana pengamalan syariat itu. Ya, kita tinggi-tinggi ngomongin masalah kesaktian, syariat kita nggak kerjain, bagaimana ceritanya ya? Gitu. Maka karomah itu adalah karunia Allah buat orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat. Gitu. Lagi buat apa ya kesaktian sih? Ya, kita nyari kesaktian biar apa ya gitu? Ujung-ujungnya fulus nyari. Iya. Biar dianggap sakti, biar dikit-dikit orang datang bawa duit gitu ya. Itu nauzubillah min dzalik ya. Jadi kembali lagi jangan sampai kita salah dalam memilih guru, salah dalam memilih tuntunan gitu. Dan juga jangan sampai salah menyikapi sebuah masalah ya. Makanya buat pesan saya buat semua para jamaah, buat para subscriber kita ya, channel YouTube kita ya, ingat jangan sampai kita tertipu ya dengan tampilan. Sekarang imamah dicondet banyak ya, dijual. Itu yang dipakai Gus itu juga tuh kayaknya belinya di sono gitu. Itu bukan imamah pakaian tuh udah jadi tuh ya gitu. Kan gampang sekarang nyaru jadi ustadz padahal kagak ngerti. Itu coba kemarin yang ngomong masalah apa ya, surat Az-Zariyat itu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi bilangnya surat An-Nas kan gitu ya. Itu kan sesuatu yang kontradiksi gitu ya. Dia ahli agama tapi ya pemahamannya nggak benar gitu ya. Nauzubillah min dzalik ya. Bagaimana dia mau bisa membimbing orang sedangkan bimbing dirinya sendiri belum bisa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu ya. Perbedaan lagi mungkin ada yang mau nanya? Mungkin Bung Riki mungkin. Dodi kangen Ben. Ya. Dodi. Gus Mulya mungkin mau nanya. Gus Mulya. Jangan nanya hamba. Ada nanya gini, guru kalau ada orang bisa ngeliat jin bagaimana? Nah iya, orang bisa ngeliat jin ima dua, ima wali orang soleh Allah bukain hijab, ima tadi ODGJ orang dalam gangguan jin. Ya, kalau orang bisa ngeliat jin, ima kemungkinan dia punya jin, gitu. Di badannya ada jin, karena nggak ada yang bisa ngeliat jin kecuali jin, gitu. Ya, gangguan yang orang bilang itu IndiHome. Indigo. Tapi bisa nggak sih seorang itu yang ngaku bisa lihat jin itu bener-bener dia ngeliat jin gitu kan? Maksudnya gini loh, tadi kan orang yang bisa lihat jin itu kan gini nih. Jadi misalnya itu tuh yang indigo, contoh orang indigo itu dia bener bisa lihat jin itu kita taunya dari mana dah? Misalnya dia ngaku-ngaku nih, bedain dia bisa lihat jin atau enggaknya gimana? Iya, sekarang gini, semua orang bisa ngaku kan, buktiin gitu. Saya bilang sama teman-teman, mungkin ada yang juga suka klinik-klinikan ya, ente kalau bisa ngelihat sesuatu jangan pakai ngomong dah kalau nggak bisa buktiin. Misalnya mau lihat nih ngeliat jin ya,
guru ada jin di sono. Terus bilang wow gitu. Terus apa faedahnya apa? Di sono ada jin apa faedahnya? Jangan jauh-jauh. Masuk kamar mandi ada jinnya pasti. Setiap tempat tuh ada jinnya gitu. Ya, tiap-tiap lubang ada jinnya, rumah kosong ada jinnya. Bahkan di diri kita pun ya, di kita nih bisa jadi ada jinnya gitu. Banyak. Ya, banyak ente kali itu. Nah sekarang kalau nggak bisa buktikan, jangan pakai ngomong, ya. Gitu. Kalau nggak bisa buktiin, jangan pakai ngomong gitu ya. Mending kita diam aja gitu. Ima tuh gangguan, ima kelebihan kita nggak tahu, Allahu alam itu ya. Yang jelas, ya siapa orang yang memang dikasih yang begitu, kalau memang dia itu nggak mengerjakan syariat Rasulullah, itu namanya istidraj gitu ya. Dan nggak enak kita bisa ngelihat jin, apa untungnya kan? Gitu. Ada pertanyaan gini, Ustaz, bagaimana kalau Allah bukain hijab kita sehingga kita bisa kasyaf lihat isi rumah orang? Ayo, Ngambil duit. ya. Kita ambil duit aja. Lihat kekurangan orang, bagaimana tuh? Kira-kira ada orang dapat kasyaf, cuman kasyafnya itu bisa lihat kekurangan orang, bukan kelebihan orang. Istighfar, tobat, dah. Ya, udah. Itu bukan dari Allah, itu setan itu. Ya. Jadi kalau kita bisa ngelihat ke dalam rumah orang atau ngelihat kejelekan, kenapa kita nggak bisa kejelekan diri kita? Maka kasyaf yang sejati adalah ketika kita bisa ngelihat kekurangan diri kita gitu ya. Tuh. Paham ya? Nah, mungkin dari saya sendiri saja. Nah, boleh ya. Untuk orang yang kesurupan tuh Sat, itu sebenarnya dia benar-benar kerasukan jin atau mungkin pura-pura gitu, trik gitu pura-pura katanya. trik gitu. Iya. Ya kan? Gini Halusinasi. nih. Dan sebenarnya ruqyah itu ada nggak sih? Iya. Kesurupan ya. Kan yang aneh bilang gitu. Tidak semua hal itu dikatakan trik. Itu yang aneh kurang suka gitu. Aneh kalau nggak suka tuh bukan berarti gedek ya, bukan. Maksudnya nih kalau kita nggak sependapat bukan berarti semuanya salah, bukan. Ini karena sekarang netizen begitu tuh. Ya, ada salah seorang ustadz yang lagi viral juga termasuk. Dibilang begini katanya. Ilmu Islam itu semuanya sama. Semuanya sama dalam arti bisa dikonsumsi siapa saja. Nggak ada ilmu khusus gitu. Ya. Saya bilang yang nggak begitu gitu. Ilmu Islam tuh ada yang umum, ada yang khusus. Karena Nabi sendiri bilang kalimun nas ya ala qadri uquli ma Rasulullah. Berbicara sama orang sesuai dengan kadar akal mereka gitu. Ya. Kalimunas biqadri uqulihim. Kalau kita ngomong sama orang yang awam, ya bahasanya bahasa awam. Kalau kita ngomong sama orang khusus, bahasanya khusus gitu. Ya. Nah, jadi apa tadi? Seperti itu pertanyaannya? Yang ruqyah. Masalah ruqyah. Ya jadi orang kesurupan itu ada benar adanya gitu ya. Dan itu kita lihat sendiri ya. Bagaimana dulu waktu saya masih mondok, masih belajar dengan guru Ki Ahmad Rifai, semoga Allah panjangin umurnya, sehat afiat. Beliau di sana dulu waktu itu ada kasus ada orang kesurupan gitu ya, kesurupan. Datanglah tim Ghostbuster nih kan, tim ruqyah, ahli ruqyah semua gitu. Datang teman saya orang Ternate gitu, orangnya emang rada gelap. Siapa lo gitu, jelek lo gitu kata gitu. Teman saya kesel kan, wah dikata jelek gua dibacain Quran, wah gitu. Nah akhirnya kesel nih, jinnya ngancem gitu, gua apalin muka lo semua gitu. Akhirnya bener setelah pulang semuanya palanya berat semua gitu. Waduh. Gitu. Tadi tapi nggak sampai kesurupan nggak. Nah yang kesurupan tuh yang tadi yang dikatain jelek tadi tuh yang dulu itu. Saya lagi tidur langsung jadi macan dia, langsung kita tegrep gitu. Aing salah. Nah pertanyaan kita masih pura-pura ngapain sih pagi-pagi ngantuk-ngantuk pura-pura kesurupan, apa untungnya? Ada pun yang di channel-channel YouTube, ya itu bisa jadi konten itu pura-pura gitu ya. Jadi nggak semua gitu, jangan dipukul rata gitu. Takutnya kalau seandainya dipukul rata semua, ntar kasihan tuh jin udah masuk lah, gua pura-pura nih gitu. Kadang-kadang lucu deh, ada orang kesurupan. Sebenarnya nih kita nggak usah repot-repot nyiapin kopi sama rokok, nggak usah. Dimin aja. Ada orang gitu, orang datang kesurupan, didiemin. Mungkin setannya gini bete kali gitu ya, kok didiemin sih gitu, akhirnya keluar diri gitu. Ada begitu, ada. Kita kadang-kadang lebay gitu, orang kemasukan jin ditanya. Iya.
nama ente siapa? Makin nanya nama, mau interview gitu kan. Iya, tinggal- Motivasinya apa gitu. Enggak usah, apalagi ngasih kopi, jangan ya gitu. Dimin aja, kacangin aja. Kayaknya menjin caper kali mungkin. Mungkin di alamnya nggak punya temen kali, makanya nyambat-nyambat kita gitu ya. Jadi kalau ada orang kesurupan sebenarnya gitu. Ya nggak usah diapa-apain, ntar juga baik diri gitu biasanya gitu. Tapi kalau ada orang mau dibacain Quran silahkan aja sih gitu. Cuman pernah kejadian begitu, ada orang kesurupan didiemin baik sendiri gitu. Itu kan soalnya namanya jin lewat kayak. Jin lewat mungkin. Jin lewat gitu ya. Jadi kesurupan itu ada ya gitu. Mau coba? Nah, baik kita praktekkan ya. Iya. Kebetulan di rumah ada tuh kayak gitu saat Apa tuh? ada acara gitu kan ya. Nah, terus dia tahu-tahu teriak-teriak, oh gitu. Ya kan ya. Ternyata pas ditanya suaminya, ini kisah kismis apa? Beneran, Kisah Sat. misteri. ternyata suaminya pas datang ditanya apa nih, kenapa kok teriak perut sakit gitu. Ternyata belum makan. Udah serius. Iya gitu ya, Masya Allah ya. Luar Banyak biasa, banget luar ilmu yang biasa. dapat. Mungkin satu lagi apa? Guru, sekarang Satu lagi. Gusmus, Mulmul. telekinesis guru. Telekinesis. Apa tuh telekinesis? Dengar gak guru? Belum. Jadi ini kan pernah nonton YouTube tuh yang namanya kan ada santet online gitu kan. Hah? Santet online. Keren Iya. amat sekarang ya. Jadi dia apa namanya? Misalkan ada orang nih, dia main Omi lah gitu. Nih, gue bisa jatuhin barang di tempat lo gitu kan. Oh, yang Gerakin itu. barang, gitu kan. Nah tuh dia gerakin dulu, terus juga kalau misalkan mau ngecek juga bisa gitu. Cuma dia kayak gini doang, kok. Nah orang itu dicek gitu guru. Oh iya, itu yang dipakai itu sama orang-orang yang kontak-kontak itu. Gitu. Orang kontak tuh. Oh, Kan pakainya itu. Itu suges itu. suge. Suges gitu ya, suges. Jadi kalau misalnya ente nih dilatih dulu, kalau emang ente nggak fokus ya. Jadi kayak orang kayak ngebayangin dirinya begitu. Makanya kan ada orang yang kalau udah tuh mental, Itu giliran bukan muridnya dipukul kena gitu. Nah, itu suges itu. Mungkin termasuk itu. Kalau misalkan barangnya pada mental atau pada goyang, Nah, itu belum itu wallahu alam itu bisawab sih. kayaknya editan. Udah komunikasi dulu sebelumnya kali. Ini lu masuk konten gitu, bisa jadi begitu. Namanya YouTube lu sekarang. Iya, wallahu alam sih. Saya belum Wallahu bisa alam, jawab iya. sekarang. Nanti coba saya tanya Master Dedi dulu ya. Iya. Mungkin ya. Semoga. Ya, karena itu saya baru dengar ya. Gitu. Wallahu alam. Sama itu guru apa? Tenaga dalam. Sama suges sama nggak itu ya? Tenaga dalam sama ban dalam bedanya apa tuh? Tenaga Karena dalam. kan khususnya untuk kayak kayak tentara kita kan itu kan dilatih merpati putih kan ya. Setahu Ana itu merpati putih kan tenaga dalam. Jadi dia mengeluarkan seluruh tenaga yang ada di dalam tubuhnya itu. Jadi kayak ngancurin batu. Iya. Ya, tapi ngancurin hubungan orang nggak bisa dia. Ya salam. Ada istilah juga, trik juga sih, ada emang trik. Oh, ini ada. trik. Kayak contoh misalnya kita ngancurin batu, dikasih tahu caranya. Ya kalau ngancurin batu disarankan bukan batunya buta kali gitu kan, bukan gitu. Kalau batu kali gitunya pala kita bocor tuh. Batunya batu apa biasanya? Batu bukan batako, hebel. Hebel. Batunya hebel tuh enak. Kakak coba batu kali, ada nggak pernah? Nggak ada yang pernah. Besi dragon tuh, besi dragon. Itu besi dragon mah. Itu juga trik juga sama gitu. Gitu. Ya. Jadi ada ilmunya lah gitu ya. Ada ilmunya. Memang bukan maksudnya itu hiburan, mungkin hiburan gitu ya. Bukan tujuan bukan, itu hiburan gitu ya. Jadi itu biasalah ya gitu. Bukan buat ini, bukan itu hiburan aja ya. Atraksi lah gitu ya, buat eskul buat termasuk apa biar orang ya? trik juga termasuk trik ya. Kayak contoh lah kita motong batu segini, pukul tengahnya ya pasti patah lah. Oh, iya. Batu segini nih, ente pukul, nah tuh susah gitu ya. Itu trik aja tuh, aneh pernah diajarin begitu ya, caranya gini coba yang botol apa, mecahin botol gitu. Iya, itu juga ada triknya gitu. Nah, itu kurang yakin kalau kurang yakin. Pas dia tang gitu ya. Itu mungkin salah botol kali itu, botol marjan yang tebal tuh. Tang gitu.
Iya, memang kita nggak menafikan adanya tenaga dalam, kita nggak menafikan. Iya. Ya, contoh kekuatan manusia nggak disadari. Itu bisa keluar tapi di bawah alam sadar. Maling ketika dikejar itu bisa lompat pagar tinggi. Lari dia, lompat pagar, bisa. Ya. Lompat dari atas rumah ke bawah nggak apa-apa itu. Maling. Tapi coba dalam kondisi normal gitu. Ya lompat, kagak nyampe. Turun ke bawah, patah bisa. Tuh. Iya. Nah, waktu dulu dulu kebetulan saya juga pernah belajar silat ya. Itu namanya tenaga dalam. Tenaga dalam itu bagaimana memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita tapi dalam keadaan sadar gitu. Kalau itu nggak sadar tuh kan kemampuan itu gitu. Nah, itu bisa keluar sewaktu-waktu di bawah alam sadar kita gitu ya. Jadi ada, cuman memang nggak yang aneh-aneh gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya emang bener kalau tenaga dalam itu emang ada. Dulu saya juga pernah tuh. Nah, Saat manjat tembok, nah, maling bukan? cabut sekolah. Kalau saya nggak perlu naik tembok karena punya ilmu orang dalam. Oh, Gitu. iya. Udah cukup dah ya di sini Cukup deh. deh, iya. Banyak banget nih. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya nih. Semoga emang bener, bukan semoga sih emang menambah. Ntar takutnya kalau kita ngobrol lagi ada yang kesurupan sini. Oh, iya. Ntar pembuktian dah gitu ya. Iya, jangan sampai. Sebenarnya bukan, jangan pakai kata semoga sih. Emang banyak banget ilmu yang kita dapat untuk kesempatan kali ini nih. Dan pada kesimpulannya yang bisa saya tarik kesimpulan di sini, jangan salah milih guru. Iya. Terus juga jangan terlalu percaya dengan apa yang menjadi kayak kelebihan dari orang lain, seperti kayak sulap-sulap gitu tuh jangan terlalu percaya juga sih. Untuk hal gaib, dan itu Bisa kan jadi kita trik, bisa jadi trik. Ya. Karena kan maksudnya jangan terlalu mendalamin banget kali ya, Ustaz ya. Mungkin orang duduk begini nih. Lagi duduk begini. Toto begini nih. Sep. Tuh gitu dah tuh. Tuh kan bahaya tuh loh. Iya. Bukan pusaka bukan itu. Iya gitu. Itu bukan trik ya kan ya, itu sulap. Iya. Sulap. Tapi kena ke hati kalau kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa saya. Ini nggak tusuk jarum dulu, tusuk jarum nggak nih? Tusuk jarum dulu gitu kali. Kalau saya bukan jarum, Ustaz. Apa tuh? Saya tahan dalam mencari jerawat di sini. Jangan ngomong penyakit dong ya. Tuh, batuk mulia tuh. Ya mungkin untuk statement ataupun nasihat yang terakhir, Ustaz ingin menyampaikan untuk kita semua yang menonton. Ya, intinya burung nuri bentuk burung cendrawasih. Ya, apalagi tulisannya wallahu a'lam bishawab. Nah, intinya kita jangan sampai ya tidak percaya perkara gaib. Ya. Ratibul Haddad, Ratib Al-Attos itu dikarang oleh Imam Haddad, Imam Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attos, itu memang tujuannya untuk menangkal sihir, menangkal kejahatan gaib yang dilakukan oleh para penyihir. Artinya apa? Sihir itu ada. Cuman jangan dikit-dikit sihir, pala puyeng sihir, sakit perut sihir, belum tentu sihir gitu. Dan memang kita sebagai seorang muslim ya juga harus senantiasa ngikutin Rasulullah. Ya, jadi jangan salah tontonan, jangan salah tuntunan, dan sehingga kita bisa selamat nanti di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Yang kita anggap selama ini sebagai guru spiritual, sebagai ustadz, sebagai pembimbing, ternyata dukun. Nauzubillah min dzalik. Maka patokannya adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa ngikutin Rasulullah. Ikutinlah orang yang ngikutin Rasul SAW. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun ya. Ikutilah orang yang mana tidak meminta upah. Itu kaidahnya. Makanya kalau ada seorang guru spiritual tapi kerjaannya mintain duit sama kita, bukan guru spiritual itu. Ya, gitu. Spirit duit gitu. Nah, spirit duit ya. Mungkin sampai situ saja ya. Berbagi ilmunya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya wallahu alam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya, oke, baik. Alhamdulillah guru kita telah menyampaikan pesan yang barusan kita dengar tadi. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Amin. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Jikalau ada kata yang salah,
dari saya sendiri dan juga dari guru kita, mohon dimaafkan. Dan juga untuk subscriber kita, tolong dukung terus dan juga simak semua penjelasan ataupun ilmu-ilmu yang ada di channel YouTube kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.